Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam episode baru atau terbaruan On One kali ini dan bersama saya Fani Imaniar. Dan dalam 2 pekan ini kita tahu bahwa ada suatu kasus, ya katakanlah 3 pekan belakangan lebih tepatnya yang cukup mengundang perhatian dari publik. Dan 2 pekan belakangan kasus tersebut atau kasus penganiayaan yang mengakibatkan kerusakan berat atas kondisi kesehatan Kristalino David Ozora ini juga menjadikan perhatian dari publik tersebut tertuju kepada beberapa sosok yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Saya kembali akan menekankan untuk menggunakan terminologi anak yang berkonflik dengan hukum dalam episode One on One kali ini karena memang itulah yang sudah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan terkait dengan pidana anak dan juga peradilan anak, serta memang kondisinya tersangka ini merupakan salah satu anak yang berusia di bawah umur, masih berusia 15 tahun, yakni AG. Dan kemarin Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menetapkan berkas atau pemberkasan dari AG ini adalah P21 yang berarti penyidikan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Saya akan membahas bagaimana proses atau ingin menanyakan bagaimana proses hukum ini akan berjalan karena memang untuk persidangan terkait dengan anak berkonflik dengan hukum ini memang jangka waktunya lebih cepat daripada mereka yang berkonflik atau mereka yang berproses dalam pidana dewasa. Sehingga memang tentunya akan ada sedikit adjustment atau penyesuaian terkait dengan bagaimana tim kuasa hukum khususnya untuk melakukan strategi dan juga langkah hukum ke depannya. Sudah bergabung bersama saya dalam episode One on One kali ini kuasa hukum dari AG yakni Bang Atta Todung Alo. Selamat sore, selamat malam lebih tepat ya Bang Atta ya. Selamat malam Mbak. Baik. Bang Atta, kabarnya hari ini sebelum menuju ke studio One on One atau studio kita hari ini sempat mendampingi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Kementerian Sosial ya untuk ketika mereka memang ada agenda untuk mengunjungi klien Anda AG, betul? Mengunjungi keluarga lebih tepatnya. Kami memang mendampingi pihak dari Kemen PPA dan Kemensos untuk bertemu dengan orang tuanya. Untuk meneliti dan melihat situasi keluarga sebenarnya karena di persidangan anak ini nanti hasil penelitian dari psikolog dan Kementerian Sosial jadi salah satu pertimbangan penting dalam proses persidangan. Jadi ketika memang dari negara mau hadir lewat Kemensos untuk meneliti, kami harus hadir juga di sana, Mbak. Gitu. So far seperti apa atau jalannya dari agenda atau jalannya pertemuan hari ini? Tadi memang ada pertemuan tertutup pastinya antara orang tua dan pihak Kemensos lebih ke menyampaikan kira-kira proses ke depan akan bagaimana. Terus kunjungan ini memang karena anak AG ini sekarang sedang dititipkan di penitipan yang memang di bawah Kementerian Negara, Kemensos lebih tepatnya. Jadi mereka akan juga melaporkan kira-kira nanti perkembangan dan proses ke depannya gitu. Oke. Kalau reaksi dari orang tua sendiri ini kedua orang tuanya sama-sama hadir dalam pertemuan hari ini? Iya, akhirnya karena di rumah dilakukan, jadi tadi ada ayahandanya yang sedang sakit tadi juga hadir dan ibunya juga ada di sana. Reaksi kedua orang tua bagaimana Bang Atta? Ini yang kami nanti sudah jelas Mbak, pasti tadi ada drama sedikit, ada sedih, nangis. Terpukul pastinya dengan kondisi ini dan kondisi melihat juga kondisi Ananda David pastinya. Karena memang orang tua dari anak AG ini juga kenal sama Ananda David pasti. Oh iya. Jadi mereka prihatin dengan kondisi ini. Kalau saya lihat dan beberapa kali pendampingan agak terhambat, makanya saya agak terlambat tadi Mbak. Karena memang ada berapa kali nangis dan lain-lain Mbak. Gitu. Tapi kalau sejauh ini lagi-lagi dari keluarga AG sendiri begitu ketika melihat bagaimana sampai dengan saat ini perkembangan kasus, kemudian juga tentunya perkembangan kondisi dari Ananda David sendiri begitu. Ada keinginan untuk katakanlah menjenguk atau permintaan untuk bertemu dengan orang tua dari korban begitu? Jadi dari hari kedua Mbak, bahkan sebelum kami mendampingi jadi penasihat hukum, memang saya diberitahu oleh wali ibu dari anak AG ini karena bapaknya lagi tidak bisa keluar rumah, itu sudah sangat ingin mengunjungi di sana. Namun kondisi waktu itu mereka masih bingung, belum bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Dan pada saat kami masuk juga kami menyampaikan demikian, kami berkomunikasi juga dengan pihak kuasa hukum
dalam hal ini teman-teman LBH Ansor, situasinya masih belum kondusif menurut teman-teman, dan kita lebih fokus mendoakan karena tim medis pasti sudah bekerja dengan baik daripada harus mencari simpati dan simpati masyarakat yang memaksa kami untuk lihat di media, Mbak. Padahal kami terus berkomunikasi dengan pihak keluarga, penasihat hukum dalam hal ini LBH Ansor, mengenai kami berniat terus untuk menghadiri di sana, dan sekali lagi kami menghadiri di sana bukan untuk hanya disorot oleh media, tapi benar-benar ingin pertemuan tertutup, Mbak. Sebisa mungkin kami lakukan ini karena Ananda AG ini bercerita ke kami juga, bahkan mohon maaf, Bang Jo, ayahanda dari David juga sangat baik kepada Ananda AG. Jadi ini memang suatu dilematis yang kami akan sampaikan di persidangan pasti, mengenai mens rea, mengenai kejadian ini, bagaimana sebenarnya posisi anak AG. Akan Gitu, masuk Mbak. dalam pemberkasan atau katakanlah Pasti, ya nanti kita, pembuktian bahan untuk tim kuasa hukum. Iya, Mbak. Oke, saya ingin garis bawahi, Bang Jo, ayah dari korban, sayang sama klien Anda, sama AG. Jadi ini menurut keterangan klien kami, anak AG ini waktu masih berpacaran dengan Ananda David memang berhubungan sangat baik, Mbak, dengan Keluarganya juga. keluarganya. Jadi bahkan dia mengakui diperlakukan sangat baik. Jadi ketika ini tanpa masuk apa-apa, ketika ini kejadian juga dan dia dituduh sebagai provokator dan biang kerok, ini juga memang harus kami luruskan. Tapi sekali lagi tanpa mengesampingkan kondisi Ananda David, kami biar buktikan ini di persidangan aja. Gitu. Tapi berarti sampai dengan saat ini memang belum ada hubungan apapun antara keluarga dari AG ke keluarga dari Ananda David. Tapi rencana tersebut masih akan tetap, ya kalau ada memang kesempatan itu ada, akan dijalankan begitu ya, bertemu. Secara langsung memang belum, Mbak. Tapi kami dari kuasa hukum ke kuasa hukum sudah intensif, cukup tiap ada pertemuan, bahkan di teman-teman media kami kalau bertemu dengan pihak-pihak kuasa hukum LBH Ansor, kami akan sampaikan dan benarnya apakah sudah bisa. Oke. Upaya pertemuan dan juga katakanlah permintaan maaf ya tentunya. Iya, pastinya, Mbak. Ini merupakan salah satu bentuk perjuangan untuk mendapatkan diversi juga kah gitu. Kalau misalnya kita melihat bagaimana konteks atau kemarin disebut gitu, bahwa ada salah satu upaya hukum yang bisa dilakukan oleh AG saat ini, yakni diversi. Seperti apa tim kuasa hukum memandangnya? Jadi diversi ini ketika kami sudah dikenakan pasal 355 ayat 1, memang sudah tidak dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang SPPA. Tertutup ya? Betul, karena di atas 7 tahun. Seperti Mbak Melisa dan teman-teman LBH Ansor sampaikan. Jadi memang niat kami untuk pertemuan ini adalah memang untuk menyampaikan prihatin, permohonan maaf sebenarnya, Mbak. Kalau dibilang kejar diversi sih enggak. Walaupun di persidangan memang ada Perma nomor 4 tahun 2014 itu yang membuka ruang itu. Tapi balik lagi, poin kami adalah bukan untuk itu, tapi memang untuk bertemu dengan pihak keluarga sebenarnya. Dari keluarga dengan keluarga. Bahkan kami mungkin nanti pihak kuasa hukum nggak perlu ke sana, Mbak. Karena dan bahkan kalau bisa kami tanpa sepengetahuan teman-teman media ke sana. Tertutup. Dan hanya privasi kedua keluarga saja begitu ya. Itu baik rencana kami. Terpisah dari proses hukum. Ini hanya pasti untuk urusan kemanusiaan seperti Mbak. itu. Betul, Mbak. Baik, saya masuk ke topik terkait dengan kemarin ketika klien Anda datang ke Kejari Jakarta Selatan untuk tadi pemberkasan atau sudah masuk ke tahap P21 seperti itu. Kalau boleh dijelaskan sedikit Bang Atta, apa saja kemarin yang berjalan? Jadi kemarin kami dari tempat penitipan anak AG itu ke Polda dulu untuk pemeriksaan kesehatan dan finalisasi berkas. Dan pastinya tim Polda juga koordinasi dengan pihak Kajati. Setelah berkas rampung disampaikan ke Kejaksaan Negeri, baru kami serah terima di sana dari kepolisian dengan pihak Kejaksaan Negeri untuk pengecekan barang bukti dan lain-lain. Kami hadir juga bersama teman-teman dari Kemen PPA yang terus hadir memberikan support dari psikolog, tim psikolognya. Bahkan tadi kemarin ada Bu Asdep langsung dari Asisten Deputi Kemen PPA hadir. Terus ada juga dari Kemensos pastinya yang selalu hadir untuk membersamai proses kemarin. Jadi di sana kita anak AG sempat ditanyakan beberapa pertanyaan
Berkaitan dengan? berkaitan dengan BAP yang sudah disampaikan di kepolisian dan beberapa hal mengenai langkah-langkah ke depan juga di brief secara singkat lah. Oke. Dan AG pasti memang sudah diberikan atau disounding oleh tim kuasa hukum sebelumnya. Iya. Tapi bagaimana reaksi atau kondisi klien Anda kemarin ketika pemeriksaan? Dengan kami pasti memberitahukannya dengan bahasa sederhana ya Mbak, karena pemahamannya dia juga masih berbeda dengan kita. Tapi kemarin pada saat penyerahan memang ada beberapa kejadian yang kami juga cukup terenyuh, dan pihak kejaksaan juga kami sangat apresiasi karena memberikan ruang kepada anak AG untuk bisa menenangkan diri, karena kemarin diperlihatkan beberapa bukti, termasuk ada beberapa bukti yang membuat dia kan ada baju yang sedang dia pakai, termasuk tersangka M dan Ananda korban, dan itu ada pada saat melihat baju Ananda korban sempat dihentikan dulu proses konfirmasi alat bukti, karena tim kejaksaan juga melihat Ananda AG menangis di situ Mbak, gitu. Cukup lama sampai akhirnya makanya agak terlambat kemarin proses serah terimanya. Menangis dalam kondisi yang tidak biasa, karena kan maksudnya kalau kondisi atau gestur menangis kan juga bisa diartikan berbeda-beda begitu ya Bang Atta. Kalau dari perspektif Anda dan mungkin juga asesmen yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dan juga Kemensos, tangis atau reaksi yang dilakukan timbul dari AG kemarin itu bentuk apa? Saya bukan ahli di situ Mbak melihatnya, cuma ketika tim kejaksaan juga melihat ini sebagai bentuk yang manusiawi ya. Saya nggak mau. Jadi muncul nih alat bukti ditunjukkan, diperlihatkan, terus akhirnya dia responnya secara mendadak, dan ini pertama kali saya lihat dia nangis di depan saya Mbak. Sebelumnya tidak? Sebelumnya dia masih agak diam, murung gitu-gitu, dan dia baru terbuka dengan psikolog pastinya, karena mungkin karena di tim kami memang ada yang perempuan juga, mungkin dia lebih terbuka ke tim perempuan gitu, dan psikolognya juga perempuan, dan dari Kemensos juga perempuan, dia lebih terbuka ke mereka, dan kami hanya dari tim kuasa hukum hanya mendapatkan cerita, dan untuk pertama kalinya saya lihat langsung yang begitu Mbak, yang What menangis. happened? Nanti kami sampaikan di persidangan aja Mbak. Tapi tidak biasa? Iya, nanti reaksi karena nanti biasa ya? itu pasti ada di laporan teman-teman Apsifor juga pasti, dan tim penelitian sosial dari Kemensos pasti Mbak. Oke. Reaksi tidak biasa yang sebelumnya tidak pernah Bang Atta lihat ya dari klien langsung. Anda ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu alat bukti yang ditunjukkan kemarin kepada klien Anda apa saja? Banyak Mbak. Itu pasti ada nomor polisi mobil yang digunakan, ada pakaian yang digunakan pada saat itu, terus beberapa ya kurang lebih itu aja sih Mbak. Ada beberapa perintilan lain yang mungkin tim penyidik yang lebih berhak untuk menyampaikan. Yang men-trigger klien Anda, baju yang dipakai oleh korban? Ya, baju Ananda David ya. Pada saat pemeriksaan apakah klien Anda juga mengatakan atau menanyakan bagaimana dengan kondisi korban saat ini, atau selama pendampingan dari tim kuasa hukum rutin menanyakan bagaimana kondisi dari korban? Ini Mbak, kami nggak mau buat-buat ini, cuma balik lagi Ananda AG ini kadang ke kami dia terbatas, kadang kalau mau meluapkan, tapi tiap hari menurut pendamping sosial yang mendampingi tiap hari, kami dilaporkan ternyata dia selalu menanyakan itu ke tim pendamping sosial, dan tiap malam kadang nangis gitu-gitulah Mbak. Gitu. Reaksi yang bisa dibilang cukup manusiawi begitu ya, apalagi dari seorang anak usianya masih 15 tahun. Ya teman-teman, mungkin terutama kita, bagi kita perempuan ketika usia kita masih 15 tahun dulu pasti ingat bagaimana kita melihat dunia, menghadapi dunia, dan saat ini ada kalanya ketika seorang anak yang masih berusia 15 tahun, perempuan, terlibat dalam sebuah kasus pidana, ya tentunya reaksinya bisa dibilang ya mungkin tidak seperti perspektif atau tidak seperti penghakiman teman-teman warganet biasa. Tapi itulah yang terjadi begitu ya Bang Atta ya? Iya. Nah, ketika pemeriksaan kemarin, teman-teman dari kejaksaan, kemudian tentunya juga pendamping dari AG sendiri, bagaimana bersikap? Dari teman-teman kejaksaan menggunakan SOP selama ini kami lihat dengan baik,
dari kepolisian kejaksaan menggunakan baju yang tidak berseragam Oke. di ruangan yang bukan ruangan pemeriksaan, tapi ada ruangan memang anak ternyata di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terus yaitu mereka menggunakan pendekatan yang sangat ramah karena kami juga advokat sudah cukup lama berhubungan dengan teman-teman ini, berbeda memang treatmentnya. Oke. Dan seperti Pak Kajari sampaikan kemarin, tim kejaksaannya ini memang yang certified untuk anak memang. Jadi kami lihat itu sih, ibu yang menangani, yang menanyakan, cara menanyakan dan lain-lain sudah sesuai, sampai saat ini cukup sesuai dengan undang-undang SPPA kami lihat, Mbak. Dari evaluasi tim kuasa hukum Dari seperti evaluasi itu, kami, tentunya diapresiasi dan Apresiasi. semoga ini juga akan atau pelaksanaan ini juga akan berlangsung ke depannya setiap kali ada anak yang berkonflik dengan hukum begitu ya Iya, Bang Atta. betul. Bang Atta, saya masih ingin menggali terkait dengan bagaimana proses hukum ini akan berjalan ke depannya karena pekerjaan tentunya pekerjaan ini akan semakin berat kalau kita lihat bagi tim kuasa hukum tentunya ya. Tapi di segmen berikut ya Bang Atta, Iya, Mbak. kita jeda sejenak pemirsa, program One on One akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.